Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Kick Off Timnas Indonesia. Hari ini kita akan membahas berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia yang tidak kalah seru dengan channel yang lainnya. Jadi tetap stay tune di sini, tonton videonya sampai habis, dan jangan lupa di like videonya dan subscribe videonya. Terima kasih. Gak mau kalah saing, Australia juga memanggil asisten pelatih baru. Elkan berpeluang kembali ke Ipswich Town. Yeom Ki-hun, mantan pemain Korsel yang pernah bertarung lawan Lionel Messi. Sebelum menonton videonya, tolong subscribe channel ini. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan berita timnas terbaru. Ogah kalah saing dengan timnas Indonesia, Australia juga memanggil asisten pelatih baru jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Gak mau ketinggalan nih. Sebelumnya, timnas Indonesia sudah lebih dulu mengumumkan perekrutan asisten pelatih baru buat melatih ketajaman striker. Shin Tae-yong sukses merekrut legenda K-League Yeom Ki-hun buat bantuin timnas Indonesia. Australia nggak mau kalah. Mereka juga ngambil langkah serupa. Lewat laman resmi Federasi, Australia mengumumkan tambahan asisten pelatih Luke Wilkshire buat jadi staf pelatih kepala Graham Arnold. Luke Wilkshire yang dulu berposisi sebagai bek kanan, gelandang bertahan, dan gelandang sisi kanan punya 80 caps buat timnas Australia, termasuk 2 kali tampil di Piala Dunia 2006 dan 2010. Wilkshire akan bergabung dengan tim teknis Graham Arnold yang juga terdiri dari Rene Meulensteen, John Crowley, Adam Barbera, dan Hugh Cox, tulis laman resmi timnas Australia. Pelatih kepala Australia, Graham Arnold, berharap Luke Wilkshire bisa menularkan ilmu, pengalaman, dan kerja kerasnya ke pemain timnas Australia. Fantastis memutuskan Luke akan bergabung secara permanen, kata Graham Arnold. Dia telah berada di kamp pelatihan sebelumnya dan saya benar-benar kagum dengan apa yang ia kerjakan kepada grup. Saya mengenal Luke sudah lama sejak dia jadi pemain dan kini pelatih. Dia penuh pengalaman, etos kerja, dan energi yang akan ia bawa pada peran ini. Di sisi lain, Luke Wilkshire merasa terhormat bisa gabung timnas Australia senior. Tidak ada yang lebih terhormat ketika Anda ikut serta di timnas sebagai pemain dan pelatih, ujar Luke. Ini adalah kehormatan bisa kembali ke Socceroo Oz dan bersiap untuk perjalanan menuju 2026. Tim teknis melakukan pekerjaan fantastis untuk mendukung anak-anak di dalam dan luar lapangan. Saya menantikan apa yang bisa saya kontribusikan untuk Socceroo Oz, tambahnya. Nah, jadi seru nih persaingannya siapa yang bakal lebih jago, timnas Indonesia atau Australia. Kita tunggu aja aksinya di lapangan. Kabar gembira datang untuk karier Elkan Bagot, bek timnas Indonesia di Liga Inggris. Elkan berpeluang kembali ke Ipswich Town yang sekarang berlaga di Premier League musim 2024/2025 pada jendela transfer Januari nanti. Saat ini Elkan Bagot lagi dipinjamkan ke Blackpool FC yang bermain di kasta ketiga, League One. Blackpool sudah ngumumin bahwa Elkan bakal dipinjam selama 1 musim penuh. Tapi ternyata Ipswich Town punya opsi buat narik balik Elkan pada jendela transfer Januari. Jadi, masih ada kesempatan buat Elkan debut di Premier League. Nih, Elkan Bagot udah resmi dipinjamkan ke Blackpool. Bek Town yang tampil reguler selama pramusim akan menghabiskan musim 2024/2025 bersama klub League One tersebut.
Sebagai bagian dari kesepakatan, Town punya opsi buat narik balik Elkan selama jendela transfer Januari, tulis Ipswich Town di laman resminya. Elkan sendiri senang banget bisa bergabung dengan Blackpool. Dia berharap musim ini bakal jadi musim yang sukses buat klub yang bermarkas di Blomfield Road itu. Senang sekali akhirnya bisa berada di sini dan saya bersemangat untuk memainkan peran saya dalam apa yang diharapkan akan menjadi musim yang sukses bagi klub, kata Elkan Bagot. Saya telah melakukan beberapa percakapan yang baik dengan pelatih kepala dan direktur olahraga selama beberapa minggu terakhir. Cara tim bermain kelompok yang sudah ada di sini semuanya sangat positif. Saya mengenal sejumlah pemain lain yang juga ada di sini dan mereka semua mengatakan hal-hal baik. Saya menantikan musim mendatang dan tidak sabar untuk memulainya. Pertandingan pertama Blackpool di League One akan melawan Crawley Town pada Sabtu 10 Agustus 2024. Elkan Bagot punya kesempatan buat debut di pertandingan itu. Wah, semoga sukses Elkan. Timnas U17 Indonesia udah punya pemain dari Australia, Matthew Baker, tapi pelatih Nova Arianto ternyata masih haus tenaga tambahan dari negeri kanguru. Jadi, Nova pun memanggil satu pemain lagi dari Australia buat memperkuat timnya. Nova Arianto memanggil 32 pemain untuk seleksi masuk ke Timnas U17 Indonesia sebagai persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pemain yang lolos seleksi bakal bergabung dengan pemain yang tampil di Piala AFF U16 2024 lalu. Sebelumnya di Piala AFF U16 2024, Matthew Baker, bek kiri 15 tahun dari Melbourne City U18, udah tampil buat Indonesia. Meski sempat dipanggil Timnas U17 Australia, Matthew Baker akhirnya pilih setia sama Indonesia. Tapi ternyata satu Matthew belum cukup. Nova Arianto memanggil satu Matthew lagi dari Australia, yaitu Matthew Davis dari Subiaco AFC yang juga main di posisi bertahan. Dua Matthew ini pasti bakal bikin pertahanan Indonesia makin tangguh. Selain Matthew Davis, Nova Arianto juga memanggil pemain diaspora dari negara lain. Ada Ocean Erwin Lim dari FC Cardedeu Spanyol dan Miroslav Fernando dari Atletico Madrid FA Spanyol. Indonesia masuk grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara untuk kualifikasi Piala Asia U17 2024 yang akan digelar di Kuwait pada 19 sampai 27 Oktober 2024. 10 juara grup dan 5 peringkat kedua terbaik akan melaju ke putaran final di Arab Saudi pada 3 sampai 20 April 2025. Siap-siap buat aksi seru dari pasukan muda Indonesia. Yeom Ki-hun, ex pemain timnas Korea Selatan yang pernah bertarung dengan Lionel Messi, bakal gabung tim pelatih timnas Indonesia di bawah kendali Shin Tae-yong. Ketua PSSI Erick Thohir udah konfirmasi kabar ini loh. Yeom Ki-hun bakal jadi pelatih khusus penyerang biar para striker Indonesia makin ganas di lapangan. Meski belum punya catatan mentereng sebagai pelatih, Yeom Ki-hun punya karier pemain yang gemilang. Pria 41 tahun ini pernah jadi andalan timnas Korea Selatan dari 2006 hingga 2018, mencatat 57 caps dan mencetak 5 gol. Salah satu momen pentingnya adalah saat main di Piala Dunia 2010, di mana Korea Selatan berhasil lolos ke babak 16 besar.
Yeom Ki-hun bahkan pernah ketemu langsung dengan Lionel Messi dan Angel Di Maria saat Korea Selatan kalah 1-4 dari Argentina di fase grup. Sayangnya dia kena kartu kuning di menit ke-9. Yeom Ki-hun baru gantung sepatu pada 2023 lalu dan langsung jadi asisten pelatih Suwon Blue Wings, klub terakhir yang dia bela sebagai pemain. Pada Januari 2024, Yeom Ki-hun sempat jadi pelatih kepala di Suwon Blue Wings meski cuma memimpin 16 laga sebelum berpisah. Sekarang, Yeom Ki-hun siap memulai petualangan baru sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Dari yang dulu lawan Messi di Piala Dunia 2010, kini dia bakal melatih Egy Maulana Fikri yang pernah dijuluki Messi dari Indonesia. Wah, bakal seru banget nih. Ronaldo Kuatah akhirnya menemukan tempat baru buat menggocek bola. Ex-striker timnas Indonesia ini resmi diumumkan sebagai pemain baru Muang Thong United. Wah, bener-bener jadi bintang baru di negeri gajah putih nih. Dengan gaya yang keren abis, Ronaldo Kuatah tampil di acara launching tim yang diunggah di Instagram Muang Thong United. Sebelumnya dia sempat berpetualang di Turki bersama Bodrum FK meski sayangnya gak keburu ngerasain lapangan resmi karena cedera lutut yang parah. Aduh, kasihan banget deh. Anak dari Roberto Kuatah ini lebih fokus buat sembuh dari cederanya. Langkahnya mengikuti jejak Asnawi Mangkualam yang masih setia dengan klub besar Thailand, Port FC. Jadi, Muang Thong United ini adalah klub profesional ketiga buat Ronaldo Kuatah setelah Madura United dan Bodrum FK. Para pendukung timnas Indonesia langsung heboh dan rame-rame ngekomen di media sosial Muang Thong United. Maklum Ronaldo sempat lama gak muncul karena cedera dan absen dari timnas Indonesia. Tapi jangan khawatir, kesempatan buat Ronaldo Kuatah kembali memperkuat timnas Indonesia masih terbuka lebar, apalagi umurnya baru 19 tahun. Cuma dia perlu ngumpulin rasa percaya diri dulu dan rajin main di Muang Thong United biar performanya makin jos.